Bagaimana kegiatannya hari ini, Pak? Nah, hari ini masih dalam rangka apeksi ya. Kita pada hari ini ada dua kegiatan. Yang pertama adalah tadi jam 11 kita memberi anak di kebun binatang namanya Bandung Binatang. Malah kami minta nama ini dari luar negeri, sudah di luar negeri ya. Viralkan. Ini sudah selesai. Yang kedua pada hari ini pawai. Pawai saya tentu atas nama pemerintah, ya kan. Terima kasih kepada kepala daerah yang telah sebut pawai budaya rangka memeriahkan apeksi. Nah, ini adalah tentunya ada pawai seperti ini masyarakat paling tidak melihat apa budaya Batam, apa budaya dari apa lagi dari Riau, ya kan. Ada lagi tadi dari apa Sibolga ya, macam-macam daerah yang tampilkan. Ini itu akan budaya kita ya, di Indonesia ini banyak ya, tentu ini salah satu adalah masyarakat nanti malam masih ada acara ya terakhir ya di Buat Cempadang. Sengaja kita selalu acara itu di luar karena Bukit Tinggi yang kita jual itu di dalam. Ini Pak Wali Kota Sawalunto sama Pak Wali Kota Pariaman ya, Wali Kota Salam. Kalau bisa udaranya jadi beli-beli. Tapi Tuhan memberikan udara yang untuk Bukit Tinggi yang luar biasa. Nah, kita jual alam kita. Itu nanti malam dan juga penampilan daripada daerah ya. Budaya, kita menjualkan budaya dan bilang masyarakat. Itu intinya. Ya. Wali, kalau kemarin kan literatur tentang Haji Usman Ismail. Ya. Nah, apakah pemerintah kota mendorong untuk literatur terhadap budaya yang tadi, Pak? Anak-anak belajar SMP mempelajari literatur budaya tadi. Jadi gini, bukan itu aja. Saya sudah sampaikan ke Bapedit, Pak. Ya, termasuk Pak Asisten. Nanti akan kita buat di Bukit Tinggi ini kita bukan menjual kota wisata lagi, tapi Bukit Tinggi itu tetap berjuang. Nah, nanti beberapa spot akan saya bikin bahwa Bukit Tinggi ini ibu kota Republik Indonesia. Mulai Desember 1998 sampai Juli 1949. Nah, nanti orang bertanya, pernah sempat Bukit Tinggi menjadi ibu kota negara? Nah, ini harus kita sampaikan. Tanpa tulisan Soekarno-Hatta tentang Antarikanda, Sarif Negara itulah Menteri Kemauan, beliau ke Sumatera Barat ini kan hitungan kerja. Jadi saat itu ada perintah oleh Islam. Ini harus kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa begitu itu kita perjuangan termasuk daripada pahlawan-pahlawan nasional kita. Termasuk Usman Ismail, ya kan, Sultan Syahrir, banyak lagi, termasuk imam besar Masjidil Haram, ya. Itu juga orang kita. Gitu. Nah, ini kita sampaikan nanti. Jadi artinya jangan sampai anak-anak kita, anak sekolah kita tidak tahu dengan pahlawan-pahlawan nasional. Paling tidak saya perintahkan dan temukan nanti buat kegiatan, buat sebuah cerita Usman Ismail. Nanti bagaimana penilaiannya nanti kita silakan berikan hadiah kepada anak sekolah kita. Ya. Ini penting bagi kita. Kita akan menjual lagi begitu kita berjuang. Contoh Bapak Ibu sekalian, wartawan. BPUPKI itu, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia itu 9 orang. 9 orang. 6 orang itu orang Sumatera Barat. Itu bayangkan. Nah, ternyata orang Sumatera Barat itu dia adalah orang pemikir, punya konseptor orangnya. Ini kelebihan kita. Nah, ini harus kita tularkan ke anak sekolah kita. Ini tadi juga termasuk juga tadi saya zoom dengan Menteri Kementerian Perempuan Anak, kita sudah sampaikan juga sampai di mana bagaimana pemerintah itu memperhatikan dan mengenang. Ya. Kita sudah mempunyai nilai 9.000 lebih, kita sudah termasuk kota layak anak yang utama. Sekarang lagi yang lebih atas, lebih tinggi lagi nilai kita ini. Nah, inilah kuncinya. Salah satu apa perhatian kita daerah, kita berikan kota gratis, ya, dan kita berikan pakaian gratis buat anak SMP. Ini kewenangan kita daerah. Ini banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana mendorong ini. Tapi yang penting itu adalah saya ingin menyampaikan juga kita ini akan menghadapi bonus demografi. Yang saya cemaskan itu 2035-2020 struktur kependudukan Indonesia ini berubah. Anak muda lebih banyak daripada bayi dan orang tua. Ada 3 persoalan bangsa yang kita jaga. Yang pertama bagaimana soal pendidikan anak kita. Nanti
Yang kedua, masalah daripada kehidupan sosial yang terbuka dunia sekarang. Yang ketiga, persoalan lapangan pekerjaan. Nah, inilah makanya kita mempersiapkan ada 1.000 startup, ya, buka peluang-peluang anak muda supaya dia berpikir mengarahkan daripada ekonomi dan bagaimana cara berpikir bisnis. Kita juga mempersiapkan nanti ruangan-ruangan bagi anak kita untuk berpikir begitu. Termasuk kita sedang mempersiapkan anggaran akan membuka sekolah leadership, sekolah kepemimpinan. Sekarang etika ini masalah. Nah, bagaimana anak kita ini sekolah nanti dia harus mengerti pemerintah itu apa. Nanti diajarkan agamanya, adatnya, budayanya, ya kan, pemerintahnya, ya kan. Bagaimana dia tahu nanti anak-anak ini satu minggu bisa mengikuti wali kota, bisa mengikuti wakil, bisa mengikuti SKPD yang ada. Nanti kita keluarkan sertifikat. Artinya bagi anak-anak yang kita sudah masuk sekolah leadership, nanti untuk lapangan pekerjaan kita rekomendasikan ini. Itu salah satu upaya-upaya pemerintah untuk mempersiapkan bagaimana generasi yang siap. Termasuk stunting. Kita harus tekan stunting itu. Tidak mungkin kita anak-anak kita lahir ya yang tidak cerdas ya, yang cacat. Ini masalah begini. Kita semua harus untuk kekurangan kita perbaiki. Kita tidak perlu tutupi semua masalah ini. Kekurangan kita apa, kita perbaiki, ya kan? Ada kelebihan kita pertahankan. Ini. Cukup ya? Oke, Pak. Terakhir, Pak.